Oke, halo semuanya. Pernah kepikiran nggak kalau barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu ternyata punya satu benang merah yang nggak kita duga? Hari ini kita bakal bedah tuntas satu tanaman yang ternyata jauh lebih dari sekedar minyak. Apa coba persamaannya tiga benda ini? Mie instan yang ada di dapur, lipstik buat dandan, sama oli gergaji mesin. Kelihatannya beda banget kan? Tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, percaya atau enggak, semua itu dan ratusan produk lainnya berasal dari satu sumber yang sama, kelapa sawit. Tanaman inilah yang jadi titik awal dari sebuah rantai pasokan yang luar biasa panjang dan efisien. Oke, mari kita mulai operasi bedah kita. Kita mulai dari bagian yang paling pertama dipanen, yaitu tandan buahnya yang segede gaban itu. Ada apa aja sih di dalamnya? Nah, semuanya itu berawal dari sini, dari tandan buah segar atau disingkat TBS. Coba bayangin ini kayak semacam peti harta karun dari alam yang bakal kita buka satu persatu. Inilah produk utama yang dipanen dari pohonnya. Nah, ini yang keren. Setelah semua buahnya dipetik, sisa tandannya yang disebut tandan buah kosong itu nggak dibuang jadi sampah. Justru ini diolah lagi jadi reyon, karbon, bahkan bahan baku kertas dan kompos. Dari awal aja udah kelihatan kan, nggak ada yang sia-sia. Tentu aja, meskipun tandan kosongnya super berguna, harta karun yang paling utama ya ada di ratusan buah kecil yang nempel di situ. Yuk, sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Ada apa di dalam buahnya? Sekarang kita zoom in lebih dalam langsung ke jantungnya kelapa sawit. Kita bakal bedah anatomi buah mungil ini buat lihat isinya apa aja. Jadi, kalau satu buah sawit kita belah, kita bakal nemuin 3 lapisan utama. Ada lapisan luar yang tebel berdaging, namanya mesokarp, terus di dalamnya ada cangkang yang super keras. Nah, di balik cangkang itu ada bagian paling berharga, inti sawit atau kernel. Nah, dari lapisan daging buahnya tadi, si mesokarp itu, disitulah kita dapat produk paling bekennya, minyak sawit mentah, atau yang sering kita dengar sebagai CPO. CPO inilah yang jadi bahan baku buat banyak banget produk di sekitar kita. Seberapa banyak? Kita lihat aja langsung. Jangkauannya itu beneran gila sih. Dari margarin buat sarapan, es krim, sabun mandi, lipstik, sampai ke produk industri kelas berat kayak biodiesel dan ya itu tadi, oli gergaji mesin. Hampir di setiap jengkal kehidupan kita, ada jejak minyak sawit di sana. Tapi ceritanya nggak berhenti di minyaknya doang. Sisa daging buahnya bisa jadi bahan bakar. Cangkangnya yang keras itu jadi biofuel. Bahkan ampasnya pun jadi pakan ternak yang gizinya tinggi. Sekali lagi kita lihat kan, nggak ada yang jadi sampah. Oke, tandanya udah kita bedah, buahnya juga udah. Terus sisa pohonnya gimana? Apa dibuang gitu aja? Oh, tentu tidak. Perjalanan kita belum selesai. Ternyata pemanfaatannya itu sampai ke pelepah dan batangnya juga. Pelepahnya bisa jadi arang dan biofuel. Batangnya yang kuat bisa jadi meja atau kursi di rumah kita loh. Kerennya lagi, dua-duanya juga bisa diolah jadi pakan ternak. Benar-benar efisien dari ujung ke ujung. Jadi, kesimpulannya, dari ujung pelepah sampai ke inti buahnya yang paling dalam, gak ada satupun bagian dari pohon kelapa sawit ini yang gak punya fungsi dan nilai. Ini benar-benar sebuah sistem yang luar biasa. Nah, setelah kita bongkar semua komponennya, sekarang kita sampai pada kesimpulan utamanya. Apa sih arti dari semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Jawabannya ada di angka ini. 0. Ya, 0. Kalau dimanfaatkan secara maksimal, jumlah limbah yang dihasilkan dari satu pohon kelapa sawit adalah 0 besar. Setiap bagiannya berubah jadi produk yang punya nilai. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi konsep zero waste atau tanpa limbah itu bukan cuma slogan kosong. Di sini kita lihat buktinya, di mana setiap komponen itu punya nilai ekonomi dan fungsi yang jelas. Ini nih yang akhirnya bikin kita mikir lebih jauh kan? Kalau kelapa sawit aja bisa dimanfaatkan sampai tuntas kayak gini, coba deh kita lihat di sekeliling kita. Limbah apa lagi ya yang sebenarnya bukan sampah, tapi cuma sumber daya tersembunyi yang nunggu buat kita manfaatin? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.